Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Siap untuk memuji Tuhan ya. Hari-hari ini pandemi belum berlalu di antara kita. Tapi kita masih punya satu harapan, yaitu Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup kita. Mungkin anak-anak di rumah ada yang sedang sakit, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau tetangganya, ada yang sedang sakit, gak usah takut ya. Kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang padamu saat ini Tuhan, memuji Engkau, memuliakan namamu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang membuat kami jadi takut Tuhan, kami mau memohon pertolongan hanya daripadamu. Kami percaya pertolonganmu akan turun atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolonganmu akan turun ke atas anak-anak kami yang saat ini ada di rumah Tuhan. Mereka yang saat ini dalam kesulitan, mereka saat ini dalam sakit, atau mungkin ada yang menderita karena COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan daripadamu Tuhan. Kalau saat ini ada yang merasakan kesakitan karena penyakit ini, Tuhan berikan kekuatan. Sesungguhnya tidak ada satupun hal yang bisa kami banggakan dan harapkan di atas bumi ini selain Engkau Tuhan. Selain kami hanya berharap kepada Engkau. Hanya Engkau adalah sang pembuat mujizat dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, harapan kami hanya Engkau. Kami hanya berharap pertolongan hanya daripadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, teman kami, saudara kami, mungkin merasa kasihan dengan keadaan kami. Tapi mereka begitu terbatas. Mereka hanya kasihan terhadap kami Tuhan. Tapi tidak ada suatu tindakan nyata yang bisa mereka lakukan karena suatu situasi dan kondisi. Tapi kami mau menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Ketika mata kami tidak bisa memandang ke depan, ketika mata kami tidak bisa memandang ke kanan atau ke kiri, tapi kami mau menengadah kepadamu Bapa Surgawi. Pertolongan kami datangnya hanya daripadamu Bapa. Nyatakanlah pertolonganmu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu. Kami merindukan suasana yang normal Tuhan. Untuk kami datang bersama-sama dengan teman-teman kami. Dengan Bapak Ibu Guru. Untuk kami datang bersekolah di sekolah Immanuel kembali. Persekutuan yang sudah lama kami rindukan. Kami Tuhan mohon di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi nyata bagi kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Pimpin kami Tuhan di dalam kami menaikkan pujian kami kepadamu. Kiranya setiap pujian kami boleh berlayak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak di rumah, bagaimana, masih siap untuk memuji Tuhan ya? Karena Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Mari kita angkat pujian Allah sanggup. Tak pernah
suatu kesembuhan yang Tuhan akan nyatakan. Oke, kita lanjutkan dengan pujian sungguh nyata. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh indah. Setiap pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi hidupku sungguh indah. Haleluya. Menjauhi roh
Engkau tidak hanya menebus dosa kami, tapi Engkau menanggung segala sakit penyakit kami. Bahkan Engkau menanggung segala kemiskinan kami. Engkau menanggung segala kesulitan kami, Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, Tuhan. Bagi orang tua wali murid yang ada di rumah, buat anak-anak yang ada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, untuk staf dan karyawan, BPP dan yayasan, Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan. Hari yang kami hadapi bukan hari yang mudah, tetapi kami tahu, Tuhan, Engkau Allah kami yang ada bersama dengan kami. Engkau Allah kami Immanuel yang senantiasa berjalan bersama kami. Kami tidak akan takut sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya karena kami tahu siapa yang berjalan bersama kami, yaitu Yesus Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, sanggup mengadakan mujizat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada habis kami mengagumi keindahan-Mu. Tiada habis kami selalu mengatakan, memperkatakan bahwa Engkau begitu besar, Engkau begitu mulia, Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau ajaib, Tuhan. Dan itu benar nyata. Engkau akan nyatakan bagi anak-anak-Mu. Engkau akan nyatakan bagi kami semua, Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita. Kiranya firman-Mu yang tertabur di dalam hati anak-anak semua boleh bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk jamahan kuasa-Mu, untuk kehadiran-Mu, untuk peluk mesra yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Engkau membebat hati kami yang terluka, Engkau menguatkan kami yang takut. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, hadirat-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan acara selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian bunyinya, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu membangun pengharapan kepada Kristus. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang Dia sudah membenarkan umatnya, Dia melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana akan mendapatkan hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dengan iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu, dari pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadi iman yang kita miliki itu adalah iman kepada Kristus yang kita walaupun tidak pernah melihat dan kita pun punya pengharapan. Nah, pengharapan inilah yang akan kita bangun di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Pengharapan itu harus kita capai, pengharapan itu harus kita usahakan dan melalui proses yang panjang. Kita akan baca terus firman Tuhan ini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di situ Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ada suatu kebanggaan. Kita boleh bermegah. Kita hidup yang sudah dibenarkan karena iman. Kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Karena kita dijanjikan ada satu pengharapan. Yaitu menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini adalah sesuatu yang berharga. Yang diberikan kepada umatnya yang percaya kepada Allah, yang sudah dibenarkan oleh Allah untuk menerima kemuliaan Allah. Supaya apa? Umatnya dia mengalami suatu damai sejahtera. Dia boleh bermegah di dalam dia sudah dibenarkan oleh Allah untuk menerima kemuliaan. Namun di balik itu juga kita harus ingat, hidup kita di dalam Tuhan tidak hanya kita ditempatkan di tempat yang menghadapi sesuatu yang realitasnya yang enak-enak saja. Tetapi ada sesuatu yang dihadapkan kepada kita untuk mencapai sesuatu pengharapan. Yaitu kita harus mengerti bahwa ada sesuatu kesengsaraan. Hidup yang ada di dunia ini itu ada banyak proses, panjang prosesnya untuk memperoleh kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan, dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah, juga dalam kesengsaraan kita. Jadi jika kita mengalami sesuatu kesengsaraan, mengalami sesuatu tantangan, mengalami sesuatu hal-hal yang sangat berat di dalam hidup kita, marilah kita bangga, bermegah, karena hidup kita ini di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepas kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu melihat keadaan kita. Apakah dalam keadaan senang? Apakah dalam keadaan tidak senang? Apakah dalam keadaan kesengsaraan? Tuhan melihatnya. Dan Tuhan tidak pernah melepas hidup kita. Pasti Tuhan memperhatikannya. Supaya apa? Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang prosesnya mengalami sesuatu kesengsaraan, mengalami hidup yang gak enak, dan dia menghadapi sesuatu masalah yang berat, pasti mereka, orang yang hidup di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mereka semakin takut. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu belajar takut. Memiliki ketekunan, memiliki kesetiaan.
untuk melakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ketekunan ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau kita tekun, tentunya kita banyak pengalaman, kita banyak hal-hal yang sudah kita rasakan, enak maupun pahit, maka di situ kita akan menimbulkan sesuatu tahan uji. Menimbulkan tahan uji. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Inilah Bapak Ibu, anak-anak yang harus kita bangun. Bagaimana supaya kita itu memiliki pengharapan kepada Tuhan dan mencapai pengharapan itu, maka perlu hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk dibangun. Maka hidup kita ini sedang membangun pengharapan kepada Allah. Yaitu kita harus bermegah, tidak hanya bermegah di dalam damai sejahtera untuk menerima kemuliaan begitu saja. Tetapi harus kita bangun di mana ada kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu kita bangun dan menimbulkan akan tahan uji. Tahan uji kita bangun, maka akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yaitu dengan iman. Supaya pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kemuliaan kekal. Yaitu tentang keselamatan, hidup yang kekal. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Yaitu keselamatan kekal. Inilah sangat penting kepada Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Di mana kita membangun pengharapan kepada Kristus tidak hanya dengan kita hidup dengan enak-enak begitu, menghindar dari sesuatu permasalahan, tetapi justru kita akan belajar dari kesengsaraan itu, di mana kesengsaraan akan menimbulkan sesuatu ketekunan. Jika orang ini akan tekun, mereka akan tahan uji, dan tahan uji akan mendapatkan sesuatu pengharapan, yaitu kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu sungguh seperti pedang dan yang bermata dua. Dan mereka hidup, dan mereka bekerja. Dan firman Tuhan yang dituliskan pada waktu itu tetap berlaku. Dan firman Tuhan yang dituliskan zaman dulu tetap berbicara kepada kita sampai sekarang. Di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 demikian bunyinya. Ini sebagai ayat yang penutup. Firman Tuhan demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Engkau untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kami harus bermegah di dalam kesengsaraan kami. Biarlah kesengsaraan itu akan menimbulkan sesuatu ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan sesuatu tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan suatu pengharapan kepada Kristus. Tuhan, terima kasih. Pengharapan damai sejahtera. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang disediakan oleh Allah
untuk orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini. Anak-anak kami, Bapak Ibu Guru, supaya mereka senantiasa membangun suatu pengharapan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pada pagi hari. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepada Engkau. Pada saat ini kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa membangun di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami ini, Tuhan terus berbicara dan memimpin di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan menjalankan tugas kami, baik yang belajar maupun yang mengajar. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama